di setiap sudut itu ada sosoknya mas. 1, 2, 3. Kalau bisa jangan di center. Kelihatan nggak? Di sini tadi ada sosok kuntilanak. Kenapa? Ada sosok kuntilanak. Kadang ke kanan, kadang ke kiri. Kesini sama sini. Mas. Halo, selamat malam teman-teman penonton Mata-Mata Gaib Gajah Mada Group Channel. Saya Arman dan juga Mas Febri. Kita masih di bekas Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen yang sudah ditinggalkan sejak tahun 2014. Tapi gedung ini sebenarnya dibangun sejak era kolonial Belanda tahun 1912. Minggu lalu kita sudah eksplor secara live ya penelusuran, tapi ternyata masih ada banyak ruangan yang belum kita telusuri. Jadi malam hari ini bersama Mas Febri kita akan coba merasakan atmosfer yang sebenarnya kemarin juga sudah bisa Anda rasakan ya. Tapi kali ini lebih lebih menjelaskan sosok apa saja yang ada di sini, wujudnya seperti apa, berada di mana melalui mata-mata gaib ya, visionnya Mas Febri. Ini tempat epic banget ya, seperti kemarin juga Anda sudah lihat teman-teman ya. Banyak sekali lorong-lorong, terus kamar-kamar, bangsal, kamar mandi yang akan kita kulik malam hari ini. Dan bonusnya sebenarnya tadi waktu kita coba cari setting buat opening itu ada satu foto yang mana di foto itu tuh kejepret kuntilanak. Iya, betul. Oke. Tangkap salah satu sosok ya yang ada di sini gitu ya mas. Nanti coba ditampilkan juga di video ini. Kita mulai kalau gitu ya Mas Febri. Ya. Kita mulai untuk penelusuran mata-mata gaib malam hari ini di RSUD bekas RSUD Kebumen. Oke. Pakai center. Cukup pakai center Mas Febri. Yuk. Ini cukup. Ya. Mas Febri Kita depan. kemana dulu? Ke ruangan ini dulu ya. Lorong ini dulu aja, Mas. Oh, iya. Ya, lorong ini. Sebentar. Ini kayaknya agak kurang center. Ya. Oke. Sosok-sosok yang ada di sini ya mas ya. Sebetulnya ada tempat yang buat kita opening itu adalah salah satu titik kumpul makhluk-makhluk astral yang ada di sini gitu. Tadi tempat kita opening. Tempat kita opening tadi itu salah satu titik. Padahal ruangannya terbuka ya Mas? Iya, ya memang terbuka. Tapi salah satu tempat yang mungkin bagi mereka favorit ya Mas ya. Ada daya tarik apa memang di situ, Mas? Sering sekali kayak mereka melakukan gangguan ya. Seringkali mereka melakukan gangguan ya. Salah satunya di sini gitu Mas. Di tempat kita opening itu tadi. Dan saya pun merasakan di sebelah kanan ya. Pada waktu kita opening loh ya. Sebelah kanan itu berarti sisi sebelah sini ya? Sisi sebelah kanan itu terasa berat sekali. Kayak apa ya? Kayak dipegangin orang banyak gitu loh Mas. Oke. Kita yang ini. Ya. Pokoknya ini saya ngikut Mas Febri. Oh iya. Mas Febri merasakan daya tarik energi di sebelah mana, Ya. dan terus kasih tahu ke kita semua ada apa gitu. Sebenarnya itu di rumah sakit ini ya, di gedung ini tuh di setiap sudut itu ada sosoknya Mas. Tapi saya tetap milih yang mungkin menurut saya yang menarik ya Mas ya. Yang kelihatannya itu energinya itu sangat menarik gitu.
kalau kita ngomongin sosok di setiap sudut ini ada sosoknya mas, dan kebanyakan itu sosok-sosok yang ada di sudut yang ada di sini itu perempuan, sosok kuntilanak gitu. Oh makanya tadi waktu kita Sempat foto itu ya. ada sosok Terus kuntilanak ya mas. Di setiap lorong ini itu banyak sekali orang-orang aktivitas pada zaman dahulu gitu. Jadi menggambarkan aktivitas orang-orang pada zaman dahulunya. Oke. Sebelum rumah sakit ini tutup gitu ya. Ya. Mungkin kita ke sana ya. Ini dua ruangan ini saya tertarik ya mas. Ada apa emang Mas Feb? Jadi Mas Febri tertarik dengan dua ruangan ini. Ini di ruangan ini ya mas. 1, 2, 3. Ya. Banyak sekali ngumpul para pekerja, tetapi bukan di era zaman sekarang. Di era zaman masih penjajahan gitu ya. Tapi orang pribumi. Campur, ada yang pribumi, ada yang orang bule, ada orang luar. Tapi maksudnya yang dikerjakan ya seputar rumah sakit. Rumah kan? sakit ya. Oke, jadi memang ini Kita ya coba mendekat ke sini dulu mas. istilahnya apa ya, residu zaman segitu ya. Ada sosok putih ya mas ya. Waktu kita sampai sini, saya kan langsung nyenter sini ya. Ini ada dari sini, ada sekelebat bayangan, bukan bayangan ya, tapi kayak kain putih kena ke sini. Apa itu mas? Pocong? Kuntilanak? Kuntilanak mas. Tapi ini udah nggak ada nih. Oh, udah keluar ini. Keluar. Tadinya ada di sini, di sini. Oke, jadi dijelasin Mas Febri ada kuntilanak tadi terbang ke sana. Tapi emang bener sih, maksudnya yang bisa kita rasakan dari setiap penelusuran itu seperti itu, ya, sekelebat gitu ya Mas Febri. Iya. Kita ikutin Mas Febri mau kemana? Apa Mas? Kalau bisa jangan di center. Kelihatan nggak? Coba belum. Lumayan ya. Di pintu ini. Pintu yang sebelah mana? Ini itu kan? Ini kan? Ya. Ini kan? Yang dalam ini. Ini coba lihat gambarnya Mas. Ini kan tuh situ kan? Agak ya pojokan pintu yang sebelah kiri. Ada sosok bapak-bapak. Aduh, merinding langsung kan. Gitu. Orangnya diam. Makanya saya berdiri. Coba menghindari dari cahaya gitu. Di situ. Terus ini di bagian kiri saya ini. Mana Mas? Satu sosok pocong. Mukanya hitam banget. Aduh ya Allah. Coba kita ke tempat yang lain. Bentar Mas. Oke, cukup. Tapi berarti campur banget ya Mas Web ya? Campur mas. Jadi sosok-sosok yang ada di bekas rumah sakit ini ya, itu sosoknya itu campur. Ada yang menggambarkan pada zaman dahulu gitu, terus ada juga sosok-sosok seperti kuntilanak, pocong, terus kayak genderuwo gitu juga ada. Kalau tadi bapak-bapak tuh bapak-bapak pasien. Karena yang saya lihat itu pakaiannya pakaian kayak ya orang biasa gitu. Tadi sini sudah ya? Oh, yang sana. yang sini belum. Wow, ada sumur lagi men. Boleh deket ya Mas Feb? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sumur.
Ada sosok apa Mas di sini Mas Feb? Baru saya tahu juga ya Mas ya. Ternyata di dalam sumur ini, dari satu sumur ke sumur yang lain, kan ada beberapa sumur ya. Ini kayak wilayahnya itu menyambung Mas. Jadi saya bilang kan kemarin di kerajaan ya yang sumur yang di tengah itu ya, itu kayak ada kerajaan gitu ya. Kerajaan Goib ya. Ternyata menyambung ke sumur yang ini juga gitu Mas. Saya tapi juga baru ngerasain ya, ngerasain. Baru ini tahu gitu. Oke. Tapi itu berarti maksudnya ibaratnya itu penduduk yang sama atau beda kekuasaan atau? Ya istilahnya memang penduduk yang sama dengan yang saya jelaskan kemarin ya. Yang ada kerajaan itu yang kemarin itu. Oke. Dan ini berat banget nih kayaknya. Dan pemimpinnya itu hanya satu. Mungkin kita pindah Mas. Iya, kenapa Mas? Sosoknya nggak mau dibicarakan ya. Oke. Sosok yang menguasai kerajaan Goib itu ya. Ya. Ini kayaknya sisi sebelah sini udah ya Mas. Kita pindah ke sebelah sini. Soalnya masih cukup luas sih. Ya sebenarnya saya juga sayang sekali ya nggak bisa ngulik yang dalamnya kerajaan itu ya Mas ya. Tapi ini terlalu beresiko sih Mas. Soalnya kerajaan loh, maksudnya mereka tuh kan biasanya danyang, terus energinya cukup kuat gitu loh. Bukan kayak pocong atau genderuwo yang. Tapi intinya yang penting kita sudah mengetahui, penonton juga sudah mengetahui ya, kalau di sini itu memang ada kerajaan Goib. Saya bilang tuh ya malah di dalam tanah ya Mas. Dan dari sumur satu ke sumur lain itu saling terhubung gitu. Oke. Ini di pohon ini tuh kita dekat. Ya. Astagfirullah. Kecolok Mas. Enggak kan? Enggak. Di sini tadi ada sosok kuntilanak yang sedang duduk, terus kakinya kayak diongkang-ongkang gitu loh Mas. Dan pada waktu kita berjalan ke sini, sosok tersebut langsung lari ke lompetan itu. Oke. Tapi saya amati dari tadi kenapa Mas? Kayak ada coba orangnya segini, sosoknya segini. Ada sedikit rambutnya itu sedikit lari ke arah belakang di sini. Aduh, merinding. Ini jangan-jangan beberapa suara-suara yang kemarin juga saya dapatkan, karena banyak sekali kayak suara apa namanya ini loh Mas, kayu diseret gitu loh Mas Web. Ya, itu adalah salah satu kerjaan sih. Ini tadi ini sosok anak-anak tadi kecil itu ya. Kalau anak-anak kecil di sini memang banyak Mas. Dan sempat dengar suara tangisan bayi Mas Taufik? Enggak, soalnya tadi fokusnya melangkah sih. Seperti apa Mas suaranya? Barusan kita saya berhenti di sini lagi. Saya mendengarkan suara tangisan bayi dari arah belakang. Mungkin kita ke sini dulu. Boleh. Nah, ini tadi yang difoto itu kan waktu kita di sini Mas. Ya, di sekitaran sini. Di sekitaran sini. Menarik sih. Jadi ini ruangan sebelah sini itu
Boleh. Ini tuh kamar bedah, kamar operasi. Kalau saya pribadi sih di kamar operasi ini tidak merasakan sesuatu ya, maksudnya lebih ke arah ya udah, namanya tempat operasi, residu yang muncul itu ya kayak orang pinter biasa gitu loh mas, kayak dokter lah, bukan yang serem bagiku. Tapi nggak tahu kalau Mas Febri yang merasakan. Kalau sosok ada mas, kalau sosok ada, tetapi kurang. Kayak biasa aja kan? Iya biasa saja. Maksudnya enggak. Kita di sini coba mereview sosok-sosok yang belum pernah dilihat orang gitu aja ya mas ya. Oke, boleh. seperti Sosok kuntilanak, pocong, terus kayak gendruwo gitu kan. Biasa. Sudah pasti ada gitu. Dan seringkali kayak orang-orang yang explore di sini itu seringkali ditemuin gitu ya. Kita coba mencari yang hal-hal yang lain gitu ya. Salah satunya anak kecil itu tadi ya. Itu mungkin orang lain hanya beberapa yang sempat ditampakin sama anak kecil itu tadi mas. Anak kecil yang tadi rambutnya dikit ya. Itu. Mas, tapi bener berarti kan ya, perasaanku tentang ruang bedah ini ya biasa aja, kayak biasa ya mas. Kayak sebatas ini, mas. Tadi yang di foto kayaknya yang di sini. Ya, betul di sini. Ini nanti kita kesini dulu. Saya merasakan belum masuk ya. Saya merasakan ada sosok ini ya. Apa? Hanya sepenggal kaki, sepotong kaki. Oh, kaki Saja. itu Cuma kaki saja, nggak ada organ yang lain, nggak ada. satu. Tapi Satu. itu apa mas? Nah, coba saya gali lagi ya mas. Ini mas. Oke, aku maju nggak apa ya? Ruangan ini itu depan ini yang dari sini ruangan 1, 2, 3 agak masuk sedikit karena yang kalau dari sini hanya kelihatan kaki, kayak kaki yang paling bawah itu mas, telapak kaki gitu. Oh iya. Itu sosok apa maksudnya? Itu sosok Memang ibaratnya ini kayaknya berat banget nih. Cerita yang digali, dirasakan sama Mas Febri kayaknya nggak mudah itu loh. Cluenya soalnya cuma sepotong kaki men. ini mas, kalau yang saya nggak jelas. Apa? semoga saja benar ya. Ini penglihatan saya. Setelah saya gali lebih dalam lagi, setelah saya berkomunikasi dengan korinnya, ini sosok tentara Jepang. Entah itu pada waktu itu kena kena kayak bom atau entah itu diapakan. Jadi hanya spot kaki satunya ini kayak kepotong gitu. Oke. Ada suara kereta lagi. Tapi hanya satu kaki. lanjut kali ya mas. Ya. Sebenarnya kalau kita dari manajemen perang gitu ya mas ya, sosok-sosok yang muncul yang menurut saya aneh itu banyak sekali ya mas. Ada yang tadi kepala
buntung itu tadi juga ada di sekitaran sini mas, di ini. Oh di gedung sini. Kalau kepala buntung tadi itu juga salah satu tentara ya, tetapi tentara Indonesia ya mas. Oh. Bukan, kalau yang kaki itu kan Jepang. punyanya orang Jepang gitu ya. Tapi kalau Yang kepala buntung itu orang pribumi. Tetapi sosok ini yang kepala buntung ini sering kali kayak keliling-keliling di area rumah sakit ini. Waduh serem banget dong mas. Tapi yang paling sering dia Tempati sini. Oke. Kita coba masuk ke lorong ya. Mas Feb, yang sempat ini tuh luas banget sih mas. Jadi mungkin mana nih yang jadi gongnya yang paling ini ya. Ini mas yang kena foto lagi kayak ini. Di sini ya. Di sini. Oke, ini rumpun bambu loh men. Itu fotonya tadi kena kejepret tuh kuntilanak di sini. Permisi. Oke ya mas, kita ke sana ya. Mungkin ini terakhir ya. Ya. Dan ini salah satu spot yang dikerumuni sosok-sosok astral berupa kuntilanak, terus kayak ya random lah mas. Tapi banyak kuntilanak, pocong, sosok-sosok yang menurut saya energinya negatif, seringkali kayak mengganggu, terus kayak usil gitu mas. Di sini. Ya, di sekitar sini. Mungkin Mas Arwan juga bisa merasakan energinya. Ini termasuk di dalam ini mas. Oke. Emang rasanya lebih lemes sih masuk daerah sini. Ya ini kotakan ini. Dalam ini juga masih. Oke men. Jadi ini bisa dibilang seperti tadi Mas Febri, ini titik kumpulnya. Selain tadi tempat kita opening, ini kumpulnya juga para makhluk astral tuh di sini. Pocong, genderuwo, semuanya di sini. Memang yang saya rasakan jauh lebih lemes sih ketika ada di sini. Jadi yang berkumpul di sini itu kebanyakan energinya itu energi negatif gitu. Jadi kalau kita ke sini, kalau fisik kita nggak kuat, terus kayak pikiran kita menjurus ke arah situ, terus pikiran kita kacau, otomatis energi kita pun kalau di sini cepat habis mas. Oke, makanya lemes ya mas. Iya. Kita mau coba kemana rasanya? Saya ngikut Mas Febri yang kayaknya paling menarik. Apa mas? Mana mas? Mana Mas Febri? Ini sekelebat tadi. Di situ. Hitam sekelebat. Di balik pintu. Enggak di sana. Oh di ujung. Di ujung. Mau disamperin? Perlu? Enggak usah lah. Nggak usah. Karena hanya sekelebat mas. Ya. Sekelebat hitam. Ini di atas nih. Apa mas? Ini di atas nih. Nah, berarti sosok beneran mas di atas ini. La ilaha illallah. Ini kita tembusnya kemana? Ini tembusnya ke kayaknya tadi tuh sumur depan kan. Nah, Ini kita udah sumur ini. Ini yang kemarin. Berarti kita ke sebelah kanan ya. Kanan ya. Nah, sono tuh kemarin udah kok. Kita kalau ngomongin sosok di sini ya mas ya, kalau kita review satu persatu gitu ya, mungkin dalam jangka seminggu ya. Waduh. Itu nggak kelar mas. Tapi kebanyakan mereka memang tinggal di sini ya mas, bukan Ya, bukan hanya mampir itu bukan ya? Bukan. Memang mereka singgah di sini gitu mas. Kemana mas? Oke, kita ke sebelah
ke sana kali ya, terus belok ke kanan ya. Jadi kita cari yang mungkin lebih menarik, lebih apa ya, lebih beda, sosoknya itu beda dari yang Nah ini biasa, tadi kemarin biasanya. ini udah mas. Dari sini. Ya kesana aja. Kemarin sini udah. Di sini waktu itu ada suara sih mas. Di sini. Waktu live. Ini sudah masuk sini. Belum. Sini belum. Apa mas Febri? Ada apa mas? Mas Feb? Coba kita. Ada sosok bule ya, orang luar gitu mas. Dia tanya kepada saya, tetapi saya nggak paham. Oh karena dia pakai bahasa Belanda kali ya? Ya mungkin. Ini saya nggak paham. Laki-laki mas? Laki-laki. Tentara? Ya segini tingginya. Oh, tentara atau bukan? Bukan. Kayak pekerja di sini mas. Oke. Ngagetin. Ada sosok ularnya. Hah? Ular siluman, ular bener? Masuk sini. Ini nggak mau Saya hanya kebagian kayak ujungnya. ekornya. Gak usah lah, ini serem mas. Rumput-rumput tinggi kayak gini. Ada sosok ular. Ekornya aja segede gini, tangan saya ini. Oke, siluman ular. Cukup kali ya? Mungkin ya. Masih ada yang penasaran? Kita lewat sini nih, gedung sini belum kok. Ya, sini lorong sini belum. Ini sama seperti yang lain. Di setiap video ini ada sosoknya, tetapi sosoknya itu ya satu orang-orang yang beraktivitas di sini menggambarkan aktivitas pada zaman dulunya. Yang kedua sosok-sosok kuntilanak. Iya sini aku belum kok, sini belum kemarin. Kenapa? Ada sosok gundu. Kadang ke kanan, kadang ke kiri gitu. Sini sama sini. Mas. Kebuka ya mas? Sini sama sini. Mas. Jadi ini interaksi sosoknya mas. Dan ini padahal kaca sih, nggak ada angin tadi ya. Di luar juga kayaknya nggak ada angin ya. Kita mau coba cek. Semoga saja nanti ketangkep ya mas ya. Iya. Tapi itu sosok genderuwo tadi. Iya, yang saya omongin tadi. Kita coba cek sini. Ini juga basah. Oke lah. Itu men. Kalau gitu sampai di sini ya teman-teman. Mata-mata gaib, terima kasih banyak sudah menonton untuk explore di bekas rumah sakit umum daerah Kebumen. Saya Arman. Saya Febri. Untuk mata-mata gaib Gajah Mada Group Channel. Terima kasih.